beliau adalah Iya. pemimpin yang walk the talk. Oh, Ya. Kalau walk the talk itu, ya kan, itulah orang kan bisa integritas. mudah menyatakan, "Do what I say, not what I do," gitu kan, istilahnya, Yes. lakukan yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Tapi Iya. beliau, integritasnya itu yang saya, aduh, itu dan itu mungkin banyak orang menyatakan dia terlalu baik, dia terlalu idealis. Iya. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap cerdas. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaan Mbak Sarah. Kita bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, Mbak Sarah, tentu sebagai bagian dari keluarga, sebagai katakanlah keponakan dari Pak Prabowo, Mbak Sarah pasti kenal luar dalam sama Pak Prabowo. Jadi itu kalau itu susah. Itu yang ingin saya tahu sebenarnya, khususnya apa yang paling berkesan dalam diri Mbak Sarah terhadap karakter kepemimpinan dari Pak Prabowo. Oke. Jadi pertama terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, Sama-sama. kalau misalkan tadi dibilang bahwa saya kenal beliau luar dalam, saya rasa mungkin jarang sekali ada yang bisa menyatakan hal itu gitu. Mungkin hanya anak-anak beliau atau mungkin orang yang mendampingi beliau setiap hari mungkin. Tapi Iya. jujur karena beliau kan sudah melalui masa hidup yang berbagai macam dengan Betul sekali. konteks yang sangat luas gitu ya. Jadi maksudnya bidangnya pun juga berbagai macam, konteksnya berbeda-beda. Jadi agak susah kalau dikatakan bisa mengenal beliau secara luar dalam. Saya pun juga mungkin hanya mengenal beliau dari sisi-sisi tertentu saja gitu. Karena kan ya kita sebagai manusia ya, ini agak sedikit filsafat dikit gitu. Kita sebagai manusia kan juga tidak dengan semua orang menunjukkan segalanya gitu. Jadi saya yakin sekali sangat banyak hal tentang beliau yang mungkin saya belum mengetahui, belum kenal. Jadi saya hanya bisa menyampaikan dari sisi yang saya tahu saja. Ya tentunya kalau tadi ditanya apa sih yang paling berkesan, saya bisa mungkin dari yang pertama sangat berkesan, karena kalau berkesan banyak sekali, tapi mungkin ada beberapa yang saya bisa highlight gitu ya. Yang pertama yang sangat berkesan bagi saya secara pribadi dari saya masih kecil gitu ya, dari saya masih muda, belum begitu mengetahui tentang kondisi politik di Indonesia, dari awal misalnya tentang kejadian 98 ya, yang orang pasti, kok langsung ke situ gitu. Tetapi kita nggak ada takut kok untuk angkat itu karena memang realita dan kenyataannya tidak sedua dimensi yang mungkin banyak orang ingin buat ya. Saya rasa banyak yang bisa menjadi saksi hidup tentang apa yang terjadi saat itu. Simpelnya, sederhananya, dari situ saya belajar bahwa kesalahan atau apapun yang dilakukan oleh dalam tanda kutip bawahan, ya, dalam konteks seorang leader, pemimpin, tidak ada bawahan yang salah, yang ada adalah pemimpin. Ya, istilahnya begini bahwa
apapun yang dilakukan oleh bawahannya, dia sebagai seorang pemimpin siap untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, iya, Itu iya, iya. sampai saat ini Hmm, menjadi salah satu patokan saya sebagai seorang leader. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm, itu saya bawa di dunia usaha, di dunia politik, di dunia manapun yang di mana saya sebagai pemimpin hmm, mereka, kalau hmm, mereka hmm, salah, saya harus siap hmm. untuk tanggung jawab Bertanggung atas jawab. kesalahan mereka. Of Hmm, course hmm. tentunya dengan batasan, kan nggak mungkin ya kalau Ya, misalkan mereka melanggar hukum gitu, terus kitanya yang pasang ya. badan, kan tidak seperti itu. Tetapi kalau misalkan Mereka ada sendirilah hal-hal yang harus. masih bisa dipahami, Hmm, ya hmm. itu kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin harus siap untuk tanggung jawab. Karena contoh, kalau Ya. misalkan ada yang, anak buah saya lakukan, staf saya, tim saya lakukan yang mungkin itu, salah ya, tidak sesuai Hmm, dengan, hmm. aturan atau tidak sesuai dengan arahan. Saya Ya. justru harus menanyakan pada diri saya terlebih dahulu, apa ada yang saya apa mungkin penyampaian saya pada saat saya memberikan arahan ada salahnya, atau Ya, mungkin kurang ya, ya. jelas. Ya, Sebelum ya, saya ya. memarahi mereka, gitu loh. Betul, Jadi betul, it betul. itu itu yang sampai sekarang menjadi pegangan saya bahwa saya sebagai seorang pemimpin harus siap bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan oleh anak buah saya. Itu yang pertama, kesan pertama. Oke. Yang Bagus kedua sekali. Hmm. yang kedua, saya juga belajar ini yang saya sampai sekarang masih masih kesulitan gitu ya, maksudnya Heeh, beliau heeh. tuh hatinya tuh seluas dan selapang itu gitu, bahkan orang-orang yang mungkin menjadi musuh utama yang menjegal beliau, yang justru mengakibatkan segala, kesulitan yang beliau hadapi, beliau masih Mhm, bisa mhm. memaafkan, bahkan menjadi contoh untuk kita semua, menjadi orang yang Oh, pertama untuk istilahnya, "Yuk jembatannya harus hmm, kita tata, harus hmm, kita sodorkan istilahnya, 'Yuk Anda masih saudara saya.'" Itu hmm, ada hmm, satu hmm. satu perumpamaan atau satu, arahan ya yang selalu juga beliau tidak Nggak pernah pernah lupa. bosan untuk Hmm, mengingatkan hmm, hmm. kepada kita, Apa itu, Mbak yaitu Sarah? Mhm. 1000 lawan terlalu banyak, maaf, 1000 kawan terlalu banyak, Oh, 1000 kawan terlalu sedikit, ini terlalu kan jadi sedikit. kebalik. 1000 Iya, kawan iya, terlalu sedikit, 1 lawan terlalu terlalu banyak. banyak. Itu, Hmm. eee, Jadi beliau sangat pemaaf ya? aduh. Sangat Ya saya pemaaf ya, mohon Mbak maaf Sarah nih, ya? kadang aja kita Hmm, ya mohon maaf ini, hmm, sebagai hmm, misalnya saya non muslim gitu ya, sebagai orang Kristen yang kita yang hmm. istilahnya dalam kitab kita diajarkan kalau kita ditampar pipi kanan, sodorkanlah pipi kiri gitu. Nggak Betul, selalu betul. kita bisa menjalankan itu gitu, tetapi Betul, betul, betul. beliau justru yang pertama yang menunjukkan, yang selalu Oh. menjadi aduh itu berapa kali saya mendampingi beliau harus Hmm, menyaksikan bagaimana besar hatinya beliau masih bisa untuk istilahnya ya itu kan yang kenapa mungkin waktu, di awal, Kabinet Indonesia Maju, ya, banyak ya. orang yang tidak bisa memahami bagaimana beliau kok bisa Mau, untuk hmm, mau menjadi menteri di kabinet, Presiden ya, Joko Widodo. betul, betul, Itu betul hanya satu sekali. dari sekian banyak contoh gitu ya, yang Betul. istilahnya ya kalau kita yang sudah mengenal beliau lama, kita nggak kaget. Nggak kaget kok, Hmm, itu hmm, kagetnya hmm. hanya, "Aduh kok masih bisa sih?" Gitu loh istilahnya. Tapi tapi ya, sampai saat ini terus dan terus beliau tuh selalu mengingatkan kita bahwa dia adalah pemimpin, nah ini yang kesan yang satunya lagi, beliau adalah Ya, pemimpin yang walk the talk, ya. os, Kalau walk the talk itu, ya kan, itulah orang kan bisa integritas. mudah menyatakan, "Do what I say, not what I do," gitu kan, Yes, istilahnya, yes. lakukan yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Tapi Ya, beliau
integritasnya itu yang saya, Hmm. aduh, itu dan itu Hmm. mungkin banyak orang menyatakan dia terlalu baik, dia terlalu Ya, idealis. ya, ya. Betul, betul Tapi sekali, mungkin betul sekali. ya, dan saya justru bangga kalau orang menyatakan hal yang sama tentang saya terlalu idealis dan saya terlalu baik. It's okay. Lebih baik Hmm. dibilang terlalu idealis dan terlalu baik daripada dibilang terlalu jahat, Hmm. daripada dibilang Hmm. nggak punya integritas, Hmm. karena itu adalah, patokan saya gitu loh, bahwa, Hmm. panutan saya Hmm. menjalankan Ya, seperti ya. itu. Mungkin saya tidak seberapanya beliau, tapi kalau dia bisa, saya masa nggak bisa sih. Itu Iya, yang saya jadi iya. pegangan gitu, bahwa kalau apapun yang saya akan sampaikan kepada, eee, tim, kepada adik-adik saya gitu ya, di Iya, organisasi di iya, mana saya menjadi pemimpin di situ, ya iya. saya harus bisa standby, apa yang saya lakukan. Saya harus Hmm. bisa bertanggung jawab atas, semua keputusan yang saya ambil dan itu adalah Betul. ya jadi masih banyak lagi analogi, tapi di Iya, iya. antara di antara semua itu adalah kesan-kesan jadi beliau ini karena kan istilahnya kalau misalkan apa ya, tokoh kan bisa Iya, sekedar tokoh gitu ya, tetapi betul, beliau betul, tuh Mbak, Sarah. panutan, beliau tuh, Iya, iya, betul-betul itu. betul-betul mencontohkan apa yang harus kita lakukan, bukan sekedar memberitahu dan harus melakukan Yes. ini, tetapi betul-betul ya walk the talk gitu. Jadi Ya, kita yang muda harusnya malu kalau kita nggak punya semangat yang sama seperti beliau gitu. betul, betul sekali. Jadi kalau saya ringkas apa yang disampaikan Mbak Sarah, beliau sangat bertanggung jawab, Ya, bahkan dia mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan oleh bawahan dia. Kemudian bahkan yang kedua, ya, kemudian yang kedua, dia itu sangat pemaaf. ya, Dengan apa namanya, prinsip tadi, 1.000 kawan terlalu sedikit, ya, satu lawan terlalu banyak. betul. Ini kan esensinya memaafkan di situ. Yang penting kita cari kawan, kawan, kawan. Lalu yang ketiga Mbak Sarah bilang tadi, dia adalah seorang yang bagi saya, bagi kita semuanya adalah yang penuh keteladanan karena dia walk the talk. Dan itulah integrity, itulah integritas. Nah, apa Dan yang saya sudah dia teruskan Mbak, ya. sorry, saya jadi kepikiran juga waktu tadi menjabarkan, saya mau menambahkan satu aspek soal Ya, pemaaf itu. Pemaaf bukan berarti lalu seperti yang saya katakan mengiyakan atau membiarkan enggak, hal-hal ya. yang tidak sesuai, tidak. Tetapi istilahnya gini, bahwa ada hal yang lebih penting daripada kepentingan beliau, Yes. Yes, gitu. yes, yes, Jadi yes. beliau menempatkan apapun yang itu adalah untuk Indonesia, untuk bangsa dan Yes, negara, untuk kepentingan yes. bersama, itu Ya, selalu beliau taruh di atas kepentingan pribadinya, di atas egonya betul. pribadi. Jadi, Betul, betul. eee, itu yang saya mau tegaskan. Jadi bukan istilahnya memaafkan semua kesalahan, tidak. Enggak, Tetapi betul. kalau misalkan eee ada titik temu kita, yaitu Hmm, bahwa ini hmm. untuk kebaikan bangsa dan negara, di mana kita harus menekan ego kita pribadi yang tidak, mencari apa ya, dendam ya, tidak mendendam, Dendam. tidak Betul, mencari betul, betul. kesalahan, itu yang beliau, teladani di situ. Betul sekali. Dan itu juga kalau saya tidak salah jawaban Pak Prabowo ketika suatu saat diundang Deddy Corbuzier. Nah, karena Deddy Corbuzier juga sangat itu kan, sangat heran, kok mau Pak? Kok mau sih Pak? Dan jawabannya persis yang Mbak Sarah bilang. Kalau itu untuk bangsa, Ya, Pak Jokowi itu membangun bangsa. Saya diajak membangun bangsa. Ego saya itu harus di belakang. Ya, saya membuktikan bahwa mari kita sama-sama membangun bangsa. Dan ini gimana ya Mbak Sarah? Itu juga yang membuat saya secara pribadi gitu ya, sangat mengagumi beliau. Sangat mengagumi karena ada contoh keteladanan yang bisa kita ya, petik di situ. karena Ada keteladanan. honestly, jujur, Ya, sekarang ini ada krisis kepemimpinan di iya, dunia, bukan hanya di Indonesia, betul. di dunia. Bukan hanya di Indonesia, betul. Dan anak muda butuh teladan, butuh, istilahnya contoh Ya, bahwa, ya
lu tuh bakal melakukan apa yang lu katakan gitu istilahnya ya, Iya, kasarnya ya, iya, kalau anak betul, muda betul, gitu. betul. Jadi, kenapa ada mungkin banyak yang menyatakan, "Oh, anak muda apatis terhadap politik, apatis terhadap negara, Enggak, bukan nasionalis." Mohon maaf mhm. nih, mereka tuh peduli sebenarnya. Iya. Kepedulian tuh tinggi sebenarnya. Kalau nggak mungkin demo ya gede-gedean itu anak muda terus kan, itu anak muda loh yang Iya, demo gitu loh. Nggak iya, mungkin iya, mereka demo kalau mereka nggak peduli, kan gitu. betul. Iya, iya, Anak iya, muda betul sekali. anak muda itu sebenarnya peduli. Mmm, Sebenarnya peduli, mereka idealis, banyak yang akhirnya jadi aktivis lingkungan hidup, banyak yang menjadi mmm. aktivis untuk, gender equality, untuk Yes, pelecehan yes. seksual. Itu banyak yang tidak memahami bahwa semua hal yang berkaitan dengan sistem dan regulasi dan keadilan, itu kaitannya dengan politik. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa, oh, Yes. apatis kalau politik praktis mungkin, tetapi Iya, kalau misalkan kondisi bangsa dan negara, iya, anak muda itu peduli, gitu loh. sangat Sangat. peduli, Nah, heeh. hanya Mmm, kenapa banyak dari mereka akhirnya menjadi apatis, walaupun mungkin mmm, awalnya tidak apatis, karena ya, ada krisis kepemimpinan itu tadi. Ada betul. ada sesuatu yang terjadi di mana anak muda merasa waktu mereka masih semangat nih ya, mau itu waktu Ya, SD, SMP, SMA mereka, iya, melakukan, kegiatan advokasi atau mereka ya kan kadang-kadang karena anak saya aja yang 7 tahun SD kelas 2 bikin kegiatan advokasi untuk, satwa yang sudah hampir punah gitu ya istilahnya. Jadi kan heeh. mereka ini kan sebenarnya dididik Peduli untuk kan? peduli gitu kan dan Iya, mereka betul. banyak yang memang peduli. Anak muda di sekolah banyak melakukan kegiatan untuk, "Ayo kita apa namanya, buang sampah pada tempatnya. Ayo kita, apa namanya, melakukan kegiatan untuk apa, tanam pohon dan seterusnya." Itu banyak yang mereka peduli. Kenapa akhirnya tidak peduli atau bukan tidak peduli, tapi akhirnya apatis? Ya, Saking frustrasinya apa yang iya, mereka, lihat, perjuangkan kok ya, mentok gitu loh, memperjuangkan dan kok nggak ya. nyampe, kok yang Mmm, mewakili saya di DPR, yang memimpin saya di, pemerintahan, eksekutif, tidak melakukan apa memahami, yang sudah iya. saya suarakan. Nah, Mhm, kefrustrasian mhm. mereka tidak bisa, suara mereka kok nggak nyampe, itu yang akhirnya membuat mereka apatis. Karena akhirnya, "Ya udahlah terserah lu mau Betul. bawa negara ini ke mana, lu nggak mau dengerin gue." Kasarnya kayak gitu, gitu. Jadi, Mbak Sarah, saya sekarang menemukan jawaban bahwa apa yang membuat Pak Prabowo di survei-survei paling populer di kalangan milenial, Dan Gen Z, paling populer di kalangan anak muda ya. adalah karena mereka ibarat menemukan sebuah harapan, ada tokoh nih yang sangat sangat bertanggung jawab, yang tidak mementingkan egonya, ya tetapi demi bangsa, ayo. Nah, dan saya melihat ini yang dilihat oleh para milenial kita, sehingga survei-survei itu, survei-survei termasuk yang terakhir kan surveinya kalau tidak salah Denny JA bukan, Ya juga ada mengatakan beberapa yang pada saat yang ada bersamaan beberapa, ya saya kira. pada Mhm. saat yang bersama ada beberapa, ada yang saya dengar Denny JA kan saya mendengar juga di sebuah radio Indikator juga, mengatakan mhm, seperti itu. Iya, iya, karena mereka menemukan keteladanan, mereka ya. menemukan tokoh di situ. Iya bukan? Nah, jadi Dan 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 satu ya, hal lagi, beliau tuh konstan loh, nggak pernah berubah. iya, betul. Kan saya Konsisten. yang sudah Iya, iya. menjadi bagian dari tim beliau gitu ya, istilahnya Ya, sudah masuk ke dalam politik praktis, terutama sejak 2014 ya, pemilu 2014, 2019, it sering kali ditanya, "Ah, Pak Prabowo apa nggak bisa diubah ya dikit ya, apa, lebih lebih friendly lah, lebih gimana, bisa nggak sih dibuat lebih kayak gini, lebih." Saya pasti yang menyatakan, good luck." Gitu loh. Dan istilahnya kalau sekarang mereka bilang itu
di ini nggak sih, diarahin nggak sih? Pak Prabowo dari dulu orangnya kalau udah bagian istilahnya bagaimana beliau sebagai pribadi itu nggak bisa Iya, diarahin. iya, E iya, iya. sampai kita sampai ubanan, sampai berbusa-busa pun juga istilahnya ya nggak beliau memang apa adanya, dari Aduh, dulu ya apa adanya gitu loh. iya, iya. Jadi nggak It istilah dan itu, genuinitas itu, mhm, eee, mhm. tanpa gimik, tanpa Iya, ber apa, ya itu, istilahnya menjaga image-nya jaim gitu ya, betul, atau betul. istilahnya eee, pencitraan gitu, Pencitraan itu itu sama sekali nggak ada di beliau, nggak oh ada di enggak? beliau. Bah Heeh, bahkan lagi jujur, ada yang sempet nanya gitu ya, jurnalis gitu ya, "Ini strateginya ada yang heeh, baru nggak nih?" Gitu ya, "Ada yang baru nggak iya, dari kita ya sebagai heeh, pendukung beliau gitu untuk dari segi media?" Saya mhm, menyampaikan, saking kita sulitnya nggak mungkin kita pokoknya memberikan arahan, sedangkan mmm, kita tahu beliau tuh aslinya seperti apa, ya kita yang iya, harus pinter-pinternya nangkep momennya gitu loh. betul Karena sekali, karena kalau kita nggak nangkep momennya, nggak bisa kita istilahnya, "Oh setting ya Pak, nanti jadinya jalannya kayak gini ya, nanti ketemunya sama mmm, si ini ya." Enggak, kita yang timnya beliau yang mmm, mendampingi beliau tuh harus kita kayak briefing gitu, pokoknya iya, lu nangkep momennya ya, karena pasti ada sesuatu iya, yang beliau iya, akan lakukan, yang kita harus tunjukkan bahwa itu aslinya beliau gitu." Karena nggak betul disetting sekali, sama sekali Bang, nggak nggak disetting bisa. sama sekali. Nggak bisa. Kalau kalau menurut mama saya panggil mama, paman, Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun, Pak Prabowo itu otentik. Otentik. Otentik, iya, iya. Jadi Otentik, original, original, original. nggak Tidak ada nggak pencitraan sama nggak sekali. ada. Apa yang apa namanya sesuai dengan hatinya, sesuai dengan prinsipnya, itu dia jalankan. Itu dia jalankan. Nah, Beliau tuh nggak bisa untuk jadi pembohong, nggak bisa untuk ya, nggak ada di DNA-nya beliau gitu. Beliau beliau pokoknya ya hmm. apa adanya gitu. Jadi Iya, dan iya Mbak Sarah. mungkin di awal orang melihat itu sebagai, dia apa, terlalu galak dan seterusnya. Lah, kalau memang ada yang salah, ya kan emang harus ditegur gitu Oh loh. iya dong, Ya iya dong, istilahnya gitu kan, mohon iya maaf, dong. Bu Risma aja juga dikenal sebagai orang yang yang Iya, galak betul, gitu kan. betul, betul. Apa Ya adanya kalau kan? Heeh, ya kan, istilahnya iya, tegas itu tegas ya, tegas tuh nggak salah kalau misalkan tahu iya, bahwa, kamu harusnya nggak seperti itu, harusnya seperti ini. ya, Kan kalau menegur bawahan, ya harus kalau misalkan anak buahnya ada yang salah, ada yang keliru. Tapi kalau kita mmm, lihat gitu ya, justru ketegasan itu adalah hal yang positif gitu loh. Ini iya tinggal betul, perspektif kita aja, dan betul betul, tergantung dengan zamannya. Ya kita sudah betul. mulai memasuki ini jangan kita, apa ya, membodohi diri gitu loh, Iya, bahwa iya, iya, Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, sangat luas. betul Dengan betul sekali. beraneka ragam jenis manusianya gitu ya, Iya, dengan iya, latar iya, belakang yang iya. berbeda-beda, terkadang kita nih kalau misalkan nggak punya pemimpin yang tegas, dikasih tahuin kadang-kadang masih suka ngeyel gitu kan. Iya, Kita sadar dirilah gitu loh. Jadi betul betul betul. perlu gitu, perlu Betul, ketegasan. betul. Itu sangat perlu dalam dalam hubungan internasional juga kan selama ini kan itu. Karena kita kurang tegas bukan? Sehingga kita seolah-olah diiming ini padahal di belakang dia ada keinginan dia untuk lebih merampok tanda petik kekayaan bangsa kita ini. Jadi ke depan untuk mempertahankan sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita, itu dibutuhkan ketegasan seperti Pak Prabowo. Dan dan istilahnya itu pun kalau misalkan ditanya kenapa anak muda saya sering menyampaikan begini, Ah, untuk anak muda milenial dan hmm, Gen Z, apalagi Gen Z, mereka kan ya, dikatakan the most informed generation. ya. Generasi yang paling Paling banyak informasinya. Ya, banyak informasinya. Karena ya, sekarang dengan zaman
media sosial ya, Yap, dan seterusnya. Informasi itu sangat mudah untuk didapati, mau informasi yang yap. benar maupun informasi yang salah gitu ya, tetapi Betul it sekali is Mbak Sarah, information betul sekali. anyway. Kita mau Ya, mencari tahu tentang sesuatu tuh mudah sekarang gitu ya, mudah sekali. jauh lebih mudah dibanding dulu di mana kita harus ke perpustakaan dulu cari Iya, bukunya, ya kan baca istilahnya gitu ya, majalah, baca atau koran. harus wawancara dulu ke orang si ini, orang Iya, itu. Sekarang kan istilahnya semuanya udah di ujung udah jari terbuka, gitu ya. di ujung jari. Nah, buat yang mengerti kondisi dan situasi global, bukan hanya Hmm, Indonesia, tapi yang memahami situasi dan kondisi global. Dan saya rasa dengan G20 tahun lalu dan ASEAN hmm, tahun ini, dan iya, karena pandemi yang itu bukan jadi masalah Indonesia aja tapi masalah global, iya, karena, eee, apa yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. yap, yap, yap. Anak muda Indonesia mulai memahami Indonesia bukan hanya negara yang berdiri untuk Indonesia saja, atau Yes, Indonesia itu, istilahnya isolated dari kondisi dari dan bangsa-bangsa keadaan yang lain. dunia. Iya, iya, Mereka iya. harus mereka terbuka matanya memahami Indonesia is Ya, a global player. betul, Indonesia betul bisa sekali. menginfluence ya, bisa ber, men, me, me, meng- Mempengaruhi, mempengaruhi, iya, berdampak kepada berdampak. kondisi global dan vice Betul. versa, bahwa apa yang terjadi di luar sana itu juga akan Iya, sangat berdampak dengan mempengaruhi bangsa kita. Indonesia. Betul, Mau betul. itu dengan harga sembako yang tambah mahal, mau itu dengan kondisi oil and gas gitu kan, Hmm, minyak hmm, dan gas hmm. bumi yang juga tambah mahal, subsidi yang masih terus ada dan seterusnya. Itu pasti nggak mungkin kita tidak berhubungan dengan negara-negara Dengan lain. Nah iya, karena iya, ada kesadaran ini, banyak anak muda yang sadar bahwa kita perlu pemimpin yang memahami kondisi diplomasi global dan betul, memahami betul, kekuatan betul, Indonesia, memahami juga betul. bukan harus diperkuat gitu kan. Apa yang harus Iya, diperkuat, apa yang iya, harus untuk diperbaiki untuk iya, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan banyak yang iya, tidak iya. tahu kecuali, kader Gerindra bahwa Hmm, Trisaktinya Bung hmm, Karno, para hmm, pendiri hmm. bangsa, itu ada di dalam visi misi manifesto perjuangan Gerindra sejak Gerindra didirikan. Oh, oh, begitu ya. Berkepribadian Hmm, secara budaya, hmm. ber eee, mandiri ya, berdiri di atas kaki sendiri ya, Berdiri di atas kaki secara sendiri, ya, ekonomi ya kan, secara dan, ekonomi. apa namanya, berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik. Mandiri Kalau secara sampai ekonomi, ya, tapi berdaulat itu secara yang politik. penting yang mau Ya, saya angkat adalah hmm, bagian mandiri secara ekonomi, berdiri di atas mandiri kaki secara sendiri. ekonomi. Dan itu Iya, kenapa iya. dari awal Pak Prabowo menekankan tentang pasal 33 untuk bahwa segala sesuatu Hmm, yang terkandung di dalam bumi, air, dan udara yang ada di dalam, eee, apa namanya, teritorial ya, ada di dalam, tanah air Indonesia adalah harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, kira-kira. yes, iya, iya. Dan Jadi harus Mbak Sarah, dikuasai oleh negara. dan harus dikuasai oleh negara yang mengatur supaya tercipta keadilan, bukan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Iya, Indonesia tidak mungkin betul. tercipta. Kita Hmm, mandiri di atas kaki sendiri tidak mungkin tercipta kalau apa yang ada di dalam negara ini tidak digunakan hmm. untuk rakyatnya, gitu loh. Yes, Jadi yes, memang yes. dari awal kita di dalam manifesto perjuangan kita, itu sudah kita di sekolah kader itu dididik bahwa pasal Ya, 33 itu penting. Kita di ya, Gerindra ya, itu ya. against privatisasi, karena buat Hmm, kita
ini kekayaan alamnya Indonesia itu untuk Yap. rakyat Indonesia. Oh iya, Jangan itulah betul. sampai kolonialisme ekonomi terjadi, yang Ah, ada malah kekayaan Indonesia itu dipakai untuk dipakai di luar untuk kemajuan orang lain, bangsa lain, kan gitu. Iya, dan dalam hal atau ini untuk individu, segelintir atau untuk orang. individu. Ini Iya. kan yang terjadi sekarang, ya kan, dengan Iya, betul. sistem ekonomi liberal sekarang, ya kan, yang Hmm. terjadi kan jadinya yang 1%, always the Hmm. 1%, itu Iya, menguasai sekian persen menguasai dari ekonomi Indonesia, gitu loh. lebih tinggi Jadi dari Pareto. jadi ini yang Iya. istilahnya we are not just talking about, kita tidak hanya bicara tentang CSR. Ini bukan tanggung Hmm, jawab hmm, sosial perusahaan. Kita bicara hmm, tentang hmm. sistem keadilan sosial Bangsa, betul. untuk Indonesia gitu loh. Dan ini Hmm. ini bukan hal baru. Ini dari awal beliau jadi otentik, nggak berubah. Udah dari awal Yes, pokoknya kalau yes. ditanya ya programnya ya itu gitu loh. Iya, iya. Dari awal itu sampai sekarang konsisten. Dari awal Nah, konsisten. konsistensi ke dalam kepemimpinan kita itu yang diragukan oleh anak-anak muda kita lagi. Sementara dia lihat di dalam ketokohan Bapak Prabowo itu sangat konsisten Ya. dari dulu sampai saat ini. Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh kaum milenial kita itu, sehingga beliau sangat-sangat populer di kalangan milenial kita ini. Insya Dan Allah, semoga. iya, iya, Kalau saya iya sih Mbak rasanya Sarah. begitu, saya rasanya begitu karena Betul, betul. kalaupun kita nggak bicara tentang program ya, kalaupun kita Ya, tidak bicara, kita bicara karakter gitu ya. ya, Saya rasa anak muda udah bisa melihat ya itu memang udah terbukti gitu. Karena ya. sudah That is, bukan teori, beliau sudah ya. membuktikan dari karakter beliau yang Hmm, apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya yang harus diutamakan adalah Indonesia. Dan ya, kita sudah jelas ya. dari arahan beliau, jangan sampai ada pendukung saya yang menjelek-jelekkan orang lain, gitu. Itu of Itu course bagus tentunya sekali. Iya, nggak mungkin semuanya bisa iya, iya, diatur sama pastilah. beliau gitu Betul, ya, pasti ada lah betul. yang nggak tahan gitu ya. Tapi beliau jelas, karena apa? Karena buat beliau, semuanya kita butuhkan. Ini tuh kalau mereka mereka masuk ke dalam bursa capres dan cawapres, Hmm, ini hmm. putra-putri terbaik kita gitu loh. Ya, Untungnya apa kita menjelekkan mereka, kalau ini adalah iya, putra-putri iya. terbaik kita. Dan saya selalu menegaskan juga setiap kali saya di, media ya, saya bilang anak-anak Hmm, muda Indonesia kita harusnya bangga loh, kita bahkan seluruh bangsa Indonesia harusnya bangga. Harusnya hmm, kita hmm, hmm. seneng banget, nggak usah ikut pusing, kalau soal pusing biar para pemimpinnya aja gitu kan. Tapi Iya. tapi kita harusnya seneng bahwa ada banyak pilihan loh untuk kita gitu loh, Iya, ya. iya, iya, Bahwa iya. bursa cawapres sekian banyak nama yang muncul, Iya, artinya kita ini punya banyak calon pemimpin punya, gitu. iya. Betul, betul, Dan itu betul, harus kita betul. syukuri gitu loh. Negara lain belum tentu Betul. punya, mungkin pilihan Belum mereka tentu cuma punya beberapa seperti gitu. itu. Kita punya banyak. So, ini juga kenapa kita bisa bertahan dari pandemi kan, karena jumlah, Betul. Oh iya, usia produktif betul. kita, bonus demografi kita besar That sekali gitu. is, that is, that is, that is. Jadi ini pandangan saya Mbak Sarah, tapi saya kira itu jugalah yang menjadi pandangan teman-teman adik-adik kita milenial bahwa dalam tataran hubungan internasional, ya, tataran hubungan internasional, hubungan global, dari nama-nama capres yang sudah beredar, maka yang terbaik adalah Pak Prabowo. Tegas, kemampuan bahasanya. Ya. Nah, itu jadi artinya kemampuan bahasa itu ya orang chatting-chatting gimana pun dia bisa menangkap kan, sehingga tidak bisa dikelabui. Nah, ini saya yakin sekali inilah yang dilihat oleh kaum milenial kita itu sehingga dia sangat populer di kaum milenial. Ya. Hanya pertanyaan saya begini Mbak Sarah. Siap. Seharusnya kan seluruh anak muda di Indonesia ini mengagumi dan tanda petik suatu saat memilih beliau. Nah, iya kan? Iya kan? Harapannya. Iya, Amin. harapan kita lah. Iya, Amin. jangan hanya sekedar kagum tapi nggak pilih kan?
Ya, Ya, anak muda kita itu kan anak muda yang konsisten juga dengan pikirannya dan tindakannya. Itulah yang orang-orang yang ya anak muda kita juga anak muda yang bertanggung jawab. mungkin Jadi nilainya pertanyaan seperti saya, ini. ah, Nilainya sebelum ke pertanyaan, nilainya seperti ini. ya, Kalau misalkan anak muda tersebut, siapapun itu, ingin Indonesia lebih maju, yes, ingin Indonesia yang berdiri di atas fondasinya yaitu Pancasila, Undang-Undang ya, Dasar ya, 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal ya, Ika. Kalau memang itu adalah values-nya, prinsipnya, ya. pasti akan melihat Pak Prabowo sebagai pilihan yang Amin, terbaik. amin, amin. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Seandainya orang-orang perkotaan, anak muda perkotaan kan sudah nih, sudah kenal beliau lah ya. Tapi kan masih banyak juga anak-anak muda kita di desa-desa, Mbak Sarah. Nah, ini apa kira-kira program yang sudah dijalankan atau sudah dirancang supaya seluruh anak muda kita itu fokus kepada Pak Prabowo. Bang Analdian, saya sebenarnya salut sekali dengan Mm-mm. anak muda Ya, di seluruh Indonesia. amin, Karena amin. mereka pun yang di desa ya, Ya, itu in touch loh. Kita oh, saya jujur, sebagai ketua umum TIDAR ya, Tunas Indonesia ya, Raya, saya ya. keliling Indonesia dan Oh, kebetulan bagus. di TIDAR ini, Hmm. itu maksimal 35 tahun saat SK keluar. Oh, Jadi oke, oke, bahkan itu ada di beberapa daerah yang mayoritasnya tuh Gen Z. Jadi oke. kelahiran 1997 sampai Ke, 2012. ya, Dan betul. itu dari seluruh dari daerah-daerah loh, gitu loh. Dari seluruh wilayah Indonesia lah ya. Dari seluruh Oke, Indonesia. Ini good, good. kebetulan nanti saya kayaknya bulan Agustus atau September itu rencana Hmm. bahkan ke Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Indonesia bagian timur. Oh, bagus, 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 bagus. Dan termasuk Hmm. juga Papua, Papua Barat, dan sekarang dengan semua yang pemekaran ya di sana. Ya, Tetapi saya salut, saya sangat terinspirasi dari anak-anak muda yang di daerah karena mereka memahami apa yang menjadi tantangan di daerahnya masing-masing dan oh, eee, bagus. mereka terutama yang sangat tertarik dalam politik ya, Hmm, itu hmm, mereka hmm. aktif. Mereka aktif, Oh, mereka oke. sangat, eee, semangat untuk, bersosialisasi di wilayahnya masing-masing. Jadi, dan saya yakin ini bukan hanya di Partai Gerindra saja, juga di Hmm. partai-partai yang lain saya Partai yang yakin lain ya. Hmm, banyak hmm. anak-anak muda yang juga bergerak di situ. Tapi Oke, bagus, bagus. lebih dari hanya partai-partai saja, Ya. kebetulan banyak juga yang menghubungi saya itu gerakan relawan. Jadi di luar Oh dari iya, partai iya, politik. betul, betul, Dan betul. ini gerakan relawan anak-anak muda. Jadi bukan Uh, gerakan relawan biasa, ini gerakan oh relawan anak bagus. muda. Dan Bagus itu sekali sudah Mbak Sarah. ada Hmm. di seluruh Indonesia. Ini yang bikin saya istilahnya luar biasa gitu ya. Maksudnya mereka inisiatif Hmm. sendiri loh Bang Analgin, bukan Bagus bukan sekali loh. bukan dari kita yang mengarahkan. Mereka Iya, iya, menghubungi iya. saya bilang, "Kita sudah siapkan ini, kita mau deklarasi." Itu Oh. artinya ada kesadaran dan ada keinginan dan ada inisiatif, semangat yang sudah, ya pokoknya menampis apa yang tadi kita pikirkan bahwa mereka, Iya, "Aduh betul, ini betul. kita harus jalan ke sana." Oh iya, bagus, bagus. Sadar, mereka sangat Bagus, bagus, sadar bagus. bahwa, apalagi juga pilkada itu kan serentak Bang, kali ini. Iya, Jadi iya, seluruh betul. Indonesia dari level bupati sampai gubernur sampai Gubernur akan jadi serentak ini pilkadanya. se-Indonesia sangat sadar ada yang terjadi di tahun 2024 yang akan menentukan nasib bangsa untuk ke depannya. Dan ini semuanya mulai Amin. dari nol, gitu loh. Jadi kita Oh. kita sangat bersyukurlah dengan kemajuan, teknologi saat ini Iya, yang teknologi informasi ya. Betul, betul. mempermudah komunikasi kita. Jadi Iya. meeting pun kita nggak perlu secara fisik, Enggak, saya bisa ah, betul. langsung minta untuk
seluruh pimpinan daerah dari Sabang sampai Seluruh Merauke itu Indonesia, untuk iya. langsung secara virtual, jam 7 malam kumpul. Itu bisa, nggak masalah, gitu loh. Jadi ini Betul, sekarang betul. kita tinggal apa ya, memastikan anak-anak muda ini tidak, gampang putus asa. Ya, ya, ya. Kuncinya ini menjadi kunci untuk semua Hmm, hmm. lintas partai, saya pun juga sebenarnya sebagai pimpinan, sayap kepemudaannya Gerindra ya Tidar, Gerindra. itu sudah komunikasi dengan lintas, sayap-sayap partai yang lainnya, yang di mana Bagus, bagus. kita punya, kesamaan, kepentingan, yaitu apa? Anak Hmm, muda hmm. pertama harus peduli dan harus hadir di TPS, jangan Ya, golput, itu ya, pertama. ya, betul, Yang betul, kedua, betul. kita harus bisa menjadi teladan menjaga silaturahim, Ya, menjaga persatuan dan kedamaian dalam proses pemilu yang terjadi di tahun 2024. iya, Dan iya, kita iya. harus bisa menjaga pasca. Jangan sampai nanti perpecahan itu justru Ya, terjadi setelah, dan kita justru harus memastikan juga bahwa anak-anak muda ini masih semangat setelah itu, apapun amin, amin. hasilnya, itu. Iya, iya, iya. Jadi semangat itu yang terus apa namanya? Terus kita kembangkan kan Ya, untuk menemukan kreasi-kreasi baru di mana sumber daya alam kita itu kan sangat-sangat kaya dan ya, amin. dibutuhkan di situ apa namanya ya kreativitas, kemauan. Ya, baru-baru ini misalnya potensi anak muda kita itu Putri Aryani, Mmm. Marcelino Ferdinand, 17 tahun tapi sudah menggemparkan dunia. Itu kan bukti bahwa apa namanya kekayaan Recently demokratiknya ada tadi. yang saya baru dengar juga, recently ada yang kalau Oh, nggak salah anak Indonesia juga kalau nggak salah, 14 tahun. iya? 14 tahun menjadi, eee, karyawan termuda di SpaceX-nya Elon Musk. Ah, SpaceX-nya Elon Musk, pembuat roket itu, Ya, wah, 14 tahun. ya, ini saya jadi lagi langsung mau buka Google ya. Ini kalau nggak salah ya, Iya, iya, menjadi iya. ya karyawan. Nah, jadi itu yang saya lihat Mbak Sarah bahwa anak muda kita itu sangat banyak saat ini, tapi mereka sangat kreatif, sangat inovatif. Ini dibutuhkan pemimpin yang tegas, Ya, pemimpin yang mengayomi, ya, pemimpin yang mendorong sekaligus teladan, teladan ya, di dalam tanggung jawab, teladan di dalam integritas, itu mereka butuhkan. Dan ya, disitulah hadir sosok Pak Prabowo. Jadi sangat. kalau saya renung-renungkan, tidak ada calon yang lebih baik, Mbak Sarah, selain beliau Amin, untuk memimpin amin, bangsa ini 5 tahun ke depan. amin, amin, amin. Nah, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan titipan ya. Ya. Ah, ini sorry nih untuk mengajukan pertanyaan ini. Seandainya, Sorry, yang 14 tahun itu bukan dari Indonesia. Ke oke, siap, siap. Tapi kan, maksudnya bahwa tapi saya tahu bahwa ada yang Potensi anak muda-muda muda ya. sekali ya, yang muda-muda sekali dari Indonesia sekarang banyak yang mengharumkan nama bangsa di luar Oh gitu. iya, banyak sekali. Olimpiade matematika, Yes, bahkan yes. juga yang, menjadi, valedictorian gitu kan, Ya, summa cum laude di, universitasnya masing-masing gitu loh. Itu begitu, betul, luar biasa, banyak betul. sekali, banyak sekali. Ada satu orang dari Medan, Nelson Tansu, profesor termuda di Amerika, peneliti nanometer. Wah, ini. Jadi pertanyaan terakhir, Mbak Sarah. Siap. Seandainya Pak Presiden terpilih Pak Prabowo terpilih jadi presiden, apakah dia tetap sendirian? Sendirian maksudnya apa nih? Ada banyak dari Sendiri? kita. Ya, tidak punya ibu negara? Aduh, kalau yang itu di luar dan above my pay grade. Di luar dari saya tidak punya wewenang maupun juga informasi tentang hal Betul sekali, tersebut. betul. Tapi ini harus saya ajukan karena dititip teman-teman.
Siap, siap. Tapi jujur tidak tahu sama sekali itu akan seperti Betul, apa. betul. No. Betul, Saya di rasa luar kita itu. apa ya? Ini kita lihat saja bahwa beliau sejauh ini konsisten, tidak pernah Yap, ya beliau nyaman dengan betul. diri sendiri Diri dan sendiri. fokus beliau adalah istilahnya kalau dikatakan ya istrinya ya Indonesia. Amin. Ya kan? Nggak ada yang melampaui, Amin. tidak ada yang Iya, iya, melampaui iya, iya. cintanya untuk Indonesia. Pokoknya saat ini Amin, luar biasa. itulah gitu loh. Beliau mengorbankan segala-galanya demi Indonesia. Demi Indonesia. Dan itulah yang ada di dalam prinsip-prinsip top of mind berpikirnya setiap hari bahwa Indonesia. Baik, Mbak Sarah, terima kasih atas percakapan kita yang luar biasa ini. Terima Salam kasih sukses banyak. dan kita berdoa supaya benar apa yang kita Amin. perbincangkan tadi. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Sarah, terima kasih. Sampai jumpa Mbak Sarah. Oke, terima kasih.